La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud melainkan di jauh tuh, pahamnya tuh jauh tuh. Dia yang mana? Jauh tuh Bapak Ibu. Yang pertama tuh, tidak ada yang wujud melainkan dia. Dianya Allah kan? Kan jauh tuh, dia tuh. Baru agak dekat sedikit. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud melainkan engkau. Itulah dakik tuh. Lah mulai dakik tuh mah. Walaupun berjarak tuh. Engkau kan nampak tuh. Tapi agak berjauh seketik lah. Kalau kau jauh mana? Kau jauh sangek wah. Kau jauh sangek wah. Kalau kau jauhnya lah berdakik setek. Yang lebih dakik lain. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Betul tak? Makanya Allah beraku-aku dengan akunya. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tuh dia maksudnya nih ha. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Tuhan, namaku Allah. Yang Tuhan itu aku yang Tuhan, namaku Allah. Maka Allah itu nama daripada diriku. Allah itu nama aku itu. Yang Tuhan itu aku. Allah itu nama daripada aku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang Tuhan yang wujud, yang nyata itu aku. Kenapa? Karena aku yang ahad. Aku ahad tunggal. Hanya aku semata-mata yang ada. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Itulah muncul bahasa ini. Zatul bihar. Zatul haq, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, wujud muhid. Ini menjelaskan, ini menceritakan hakikat rahasia daripada ahad atau aku itu yang sebenarnya. Mana diri yang aku tuh? Kalau namanya Allah, diri yang aku itu yang mana? Diri aku itu yang kosongnya. Yang tidak bisa disebut, yang nggak bisa diceritakan. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, yang membuat akal ini panik, terheran-heran, tercengang-cengang, nggak bisa diceritakan. Maka disebutlah namanya Allah. Sudah. Disebut namanya dengan Allah yang membuat kita ini terheran, bingung. Makanya Allah itu tidak ada terjemahnya Bapak Ibu. Karena tidak ada terjemahnya, tidak ada artinya. Itulah yang dikatakan namanya Ismul Al-A'zam, nama yang agung. Nggak ada yang lebih sempurna lagi nama Tuhan itu selain daripada Allah itu. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah nama selain Allah itu yang lebih agung lagi? Tidak ada. Sempurna tuh Bapak Ibu. Di mana letak sempurnanya? Ini lihat. Allah. Lihat. Allahul lazi. Allahul lazi la ilaha illahu. Ya, hilangkan huruf alifnya nih. Apalagi maknanya tuh? Lillahi ma fis samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Itu dia yang sempurna itu. Hilangkan lam awalnya. Lahu mulku samawati wal ar-nya. Lahu mulku samawati wal ar. Hilangkan lam akhirnya lagi. Huwal awalu wal akhiru. Itu maksudnya tuh. Huwal awalu wal akhiru. Hilangkan hu-nya lagi. Kosongnya itu. Allazina yu'minu bil ghaibi. Berimanlah kepada yang gaib tapi dia ada. Berimanlah kepada yang gaib tapi dia nyata. Itu yang dikatakan tadi itu. Wal batin itu. Dia gaib, dia batin, tapi dia nyata. Segala yang nyata inilah sebenarnya
wujud yang gaib itu. Kalau dikatakan gaib, yang gaib itu Bapak Ibu yang gaib. Ya, kalau dikatakan batin, yang batin itu diri Bapak Ibu. Allah itu yang nyata, Allah itu yang zahir, Allah itu yang wujud, Allah itu yang terang. Bapak Ibu yang gaib, Bapak Ibu itu yang batin. Terbalik bos Ustaz. Ya memang terbalik. Ngambil dalam tuh. Di Bapak Ibu tak ada. Di Bapak Ibu itu yang zong. Di Bapak Ibu itu kosong, tidak ada. Yang ada tuh siapa? Yang ada tuh Allah. Maka segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada Dia. Maka Dialah sebenar-benarnya wujud nyatanya segala yang ada itu. Itu duduknya tuh Ahad tuh. Nih, ya. Jadi untuk melihat Ahad tadi, wujud yang tunggal yang bisa lihatlah kepada Muhammad. Makanya Muhammad ini tercipta daripada wujud ilmu nur dan syuhud itu. Tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al. Itu Muhammad ini yang disebut namanya awal penciptaan, awal kejadian. Itu yang Nur Muhammad tuh. Dari Nur Muhammad barulah tercipta namanya Adam. Maka Adam ini diciptakan daripada Nur Muhammad. Terdiri daripada 4 anasir, yaitu api, apa lagi? Angin, air, tanah. Itu dia. Nah. Jadi api, angin, air, tanah itu asal kejadian Adam yang berasal daripada Nur Muhammad. Itu memahaminya. Nah, atau bahasanya Adam ini tercipta, Adam ini terjadi, Adam ini terzohir daripada Nur Muhammad yang terdiri daripada 4 anasir. Anasir api, angin, air, dan tanah. Itu maksudnya itu. Makanya dari Adam terzahirlah namanya insan. Atau bahasanya insan diri Bapak Ibu ini yang dikatakan manusia itu berasal daripada Kalau ia berasal daripada Adam, maka insan ini yang berasal daripada Adam itu terjadi pula dari 4 anasir. Apa namanya? Pasti lupa tuh. Ingat Pak Jo? Pasti nak ingat dah. Ini kalau nak ingat tuh lupa tuh. Yaitu mazi, wadi, mani, manikam. Itu dia. Ya. Mazi, wadi, mani, dan manikam. Itu dia. Inilah kejadian insan tuh. Inilah yang dikatakan Allah. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Apa artinya tuh falyanzurul insanu mimma khuliq? Nah, ini yang kata Allah tuh. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikanlah, maka lihatlah, maka renungilah, maka senteran ikroklah diri insan ini. Nah, perhatikan insan, perhatikan diri. Itu maksudnya tuh. Kenapa kita disuruh oleh Allah perhatikan dirimu, perhatikan insan. Mimma khuliq. Dari mana asal kejadian insan itu? Nah, dari mana asal kejadian dirimu? Kalau kita mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani, maka tahulah asal kejadian kita insan itu khuliqa mimma'in dafik. Nah, ini jawabannya. Khuliqa mimma'in dafik. Bahwa insan itu diciptakan dari setetes air yang terpancar.
Setetes air yang terpancar itu yahruju minas sulbi wat taraib. Nah, ini ya. Yahruju minas sulbi wat taraib. Setetes air yang terpancar itu keluar dari sulbi ayahmu dan taraib ibumu. Makanya ketika terjadi namanya jima atau junub antara ayah dan ibu, situlah yang dikatakan min ma'in dafiq, itu air yang terpancar itu. Air yang terpancar itu yang dikatakan sulbi atau taraib, itu yang disebut namanya mazi, wadi, mani, dan maknikam. Nah, dari mazi ini, ya, ini yang terjadi namanya, ya, bulu, kulit, wadi, urat, bulu, kulit, darah, daging. Darah, daging. Wadi, urat, tulang. Manikam, yaitu otak, sendi. Itu dia asalnya tuh. Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sendi. Itu yang disebut insan tuh. Yang diri kita nih. Makanya kalau kita mengenali akan diri kita, asalnya daripada itu, disitulah kita benar-benar mampu siapa yang menciptakan air yang setetes itu sebenarnya. Air yang setetes itu yang disebut namanya ma'ul hayat. Nih, setetes air yang terpancar tadi, itu yang disebut namanya ma'ul hayat. Nah, apa artinya itu? Air yang hidup. Makanya Allah tantang kita nih. Apa tantangan Allah kepada kita? Apa ra'aita ma tumnuna a antum tukhliqunahu am nahnul khaliqun? Coba kamu pikirkan, kata Allah. Coba kamu perhatikan, kata Allah. Kamu yang menjadikan setetes air itu menjadi insan, atau akukah yang menjadikan setetes air itu menjadi insan, kata Tuhan. Yang menjadikan setetes air itu menjadi insan bukan kita, bukan ayah ibu kita. Kalaulah ayah ibu kita, suami istri menjadikan setetes air itu menjadi insan, kenapa ada sahabat saudara kita? Sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, sudah 7 tahun berkeluarga belum juga dapat momongan. Berarti bukan dia yang menjadikan air itu menjadi insan, akan tetapi aku, kata Allah. Makanya Nabi Zakaria, Bapak Ibu, ketika dia telah uzur, ketika dia tua, udah berumur lanjut dia, dan istrinya dikatakan dia mandul, lalu dia curhat dengan Allah. Wahai Allah, dengan umur dan usia aku yang seperti ini, ya Allah, istriku mandul, ya Allah, aku pun dah tua, ya Allah. Apa mungkin aku akan mendapatkan seorang anak, ya Allah, sebagai generasi penerus aku, ya Allah. Lalu apa jawaban Tuhan? Hei Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Kenapa engkau berpikir seperti itu, hei Zakaria? Aku sudah lebih dahulu menciptakan dirimu, hai Zakaria. Padahal dirimu pada waktu itu belum ada sama sekali. Nah, apa maksudnya itu? Aku sudah menciptakan dirimu, hai Zakaria, pada waktu itu. Padahal pada waktu itu kamu belum ada sama sekali. Maksudnya Bapak Ibu, hei Zakaria, ya, aku sudah menciptakan ruhanimu. Aku sudah menciptakan ruhmu, padahal jasadmu belum ada waktu itu. Ayah ibumu belum pacaran. Jangan pacaran, ayah ibu belum berjumpa. Tapi aku sudah menciptakan ruh itu lebih dahulu. Kenapa dengan usiamu yang lanjut, kenapa dengan usiamu yang tua, kamu khawatir tidak akan mendapatkan anak, kata Tuhan. Itu maunya aku, kata Allah. Itu kuasanya aku, kata Allah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan kesabaran, keikhlasan, dan keistiqomahan Nabi Zakaria itu. Menunggu dan menanti seorang anak.
Maka terjadilah di situ atas kudratillah wal iradatillah, maka Nabi Zakaria juga mendapatkan seorang anak namanya Nabi Yahya. Itulah kuasa Tuhan. Makanya bukan kita yang menjadikan air itu menjadi insan, aku, kata Allah. Itu rahasianya tuh. Maka kenalilah diri kita ini. Maka proses diri kita inilah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, ini prosesnya lagi Bapak Ibu. Ini kan hakikat nih, jalan hakikat. Nah, prosesnya di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, fa khalaqna 'alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izoma. Fa kasawnal izoma lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kita lihat prosesnya. Ini proses tubuh, ya, tubuh Zakaria, tubuh kita tuh yang disebut insan ini tadi. Nah, karena yang dikatakan insan itu secara bahasa kiasnya adalah ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani. Yang saya ulangi lagi, bahasanya yang dikatakan manusia ya adalah ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani. Nah, makanya prosesnya ini. Pertama, saripati yang berasal dari di tanah. 2, saripati itu ya menjadi nutfah. Nah, itu dia. Setetes air. 3, dari nutfah menjadi alaqah. Nah, alaqah apa? Segumpal darah. Dari alaqah, 4 menjadi mudghah. Mudghah apa? Segumpal daging. Dari daging menjadi apa? Jadi-jadian. Menjadi izoma. Tuh. Apa tuh? Tulang belulang. Lalu izoma proses lagi menjadi lahma. Apa tuh? Tulang itu dibungkus oleh daging kembali. Bungkus oleh daging. 5, 6 ya. Nih. Jadi proses insan secara fisik Bapak Ibu. Ini secara fisik. Prosesnya 6 tuh kejadiannya tuh. Saripati yang berasal dari tanah, yang dimakan, yang diminum semuanya berasal dari tanah itu. Makanya dikatakan inna khalaqnakum min turab, inna khalaqnakum min tin. Dijadikan kamu dari tanah, dijadikan kamu dari tin, dijadikan kamu dari turab. Itu maksudnya dari bumi ini. Ya, tuh, yang bervitamin, yang bergizi, itu jadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Ini air yang hidup tadi. Bukti dia hidup. Dari nutfah menjadi alaqah dia. Kalau tak hidup tak jadi darah dia tuh. Dari darah menjadi itu bukti dia hidup tuh. Dari daging menjadi tulang belulang. Kemudian lagi dibungkus dengan daging kembali. Ini secara fisik sempurna dia itu. Kejadiannya proses 6. Lalu apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafathtu fihi mir ruhi. Ketika ini proses yang ke-6 ini ya sudah 4 bulan. Lebih kurang berapa? 120 hari. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafathtu fihi mir ruhi. Ini wa nafathtu fihi mir ruhi. Maka aku tiupkan ke dalamnya. Ke dalamnya mana maksudnya? Ke dalam yang mana yang nih? Biar nampak gambarnya begini kan. Ke dalam janin itu,
Kurang lo tingu cia. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Itu baru prosesnya sempurna. 7 tuh, peniupan ruh. Yang ke-7, peniupan ruh. Ditiupkan ruh. Siapa ruh itu? Makanya dikatakan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qali. Tidaklah aku beri kamu pemahaman tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu, sedikit pula yang tahu. Apa makna yang hakikatnya? Makna yang sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan orang yang aku tunjuki. Orang yang aku pilih. Bahasa kiasnya, walaupun ruh itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Ya, walaupun ruh itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Itu bahasa kiasnya itu. Ya, enggak pandai-pandai lah paham, mesti ngerti Ustaz. Ustaz panik enggak ngerti. Itu terasa diri kita. Makanya sampailah 9 bulan 10 hari. Ini 9 bulan 10 hari, ya kita cepat. 1 jam le. Sembilan bulan 10 hari, ya. Apa kata Allah? Ibu-ibu, apa kata Allah tuh? Anis pernah melahirkan kan? Benar ya? Apa kata Allah 19 bulan ini? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Itu selusua tuh. Bagi laki-laki apa-apa, suami perlu apa tuh. Kok payah bini melayan tuh, bacokan kaya tuh. Selusua tuh. Dipumpun orang lah itu, dipumpun orang. Dikukang orang, ditahan orang, baco tuh. Terbuka itu. Kalau memang dipumpun orang. Tapi kalau melintang surah ke dokter Dabi itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Pada saat terlahir kamu enggak tahu apa-apa. Tak tahu kita tuh Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, maka Allah yang mengajari kita. Jadi kalau Allah yang mengajari kita secara langsung, itu yang disebut namanya ilmu apa tuh? Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ya. Kalau Allah yang mengajari kita secara langsung disebut namanya ilmu laduni, atau namanya ilmu kasaf, atau namanya ilmu sir, atau namanya ilmu ma'rifat, atau namanya ilmu hikmah. Itu maksudnya ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu laduni, ilmu kasaf, ilmu sir. Allah yang ngajari itu. Apa yang pertama kali diajari Allah? Pada waktu itu kita tidak tahu. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Itu Allah yang ngajari itu. Wa annahu huwa adhaka wa ab. Dianya Allah lah yang mengajari kita ini pandai senyum, pandai ketawa, pandai pula menangis. Nggak pernah ayah ibu ngajari kita, nak nangis. Tapi kok di toko? Nggak ada Allah yang ngajari itu. Allah yang ngajari. Itulah ilmu yang Allah beri. Ketika dia lapar, nangis dia. Ketika dia sakit, demam, nangis dia. Ketika dia buang kotoran, nangis dia. Ketika digigit nyamuk, nangis dia. Itu bahasanya tuh. Itulah ilmu yang Allah beri.
Setelah diajari Allah, dia pandai senyum, menangis dan ketawa, baru diajari oleh yang kedua, wa allamahul bayan. Wa allamahul bayan. Baru Allah ajari kita ini panggil papa, papi, ajo. Kalau papa, papi gak dengan jo mau ibu tuh mah. Kalau abah 5.000, kalau ajo 1.000 mati lah. Allah yang ngajari itu. Mimi, momom, atau ayah, ibu, Allah yang ngajari. Setelah diajari oleh Allah, kita ini pandai berbicara, pandai berkata. Panggil ayah, ibu. Baru Allah katakan apa? Alamal insana malam ya'lam. Ini yang ketiga. Alamal insan malam ya. Allah mengajar insan. Allah mengajari Bapak Ibu apa-apa yang Bapak Ibu tidak pernah ketahui. Makanya kalau kita tetap selalu diajari Tuhan, sampai ruh ini melepaskan akan cangkangnya, sampai ruh itu meninggalkan dunia, mau kita selalu dibimbing, dituntun oleh Allah, mau Allah ngajar ilmu kepada kita yang disebut ilmu laduni, syaratnya satu yang diminta Tuhan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini syaratnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu takwa kepada aku, kata Allah. Takwa menurut Allah, Bapak Ibu, bukan takwa menurut awak. Ya. Kalau menurut awak tuh ngaku-ngaku baru tuh mah. Apa bedanya? Hamba Allah, hamba Allah. Kalau awak mengatakan diri awak hamba Allah, belum lagi Allah yang mengatakan kita hamba Allah, ngaku-ngaku tuh baru tuh. Makanya Allah bilang, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku, patuhlah kamu. Jinakkan hatimu kepada aku, kata Allah. Hendaklah kamu menjadi orang yang penurut. Tahu penurut? Kalau Bapak Ibu dah penurut di kebaseluncu aslinya itu mah. Itu yang sami'na wa ta'na. Tak banyak yang mesti dipandang-pandang kalau mesti payah memikirkan itu. Yang penting apa? Ya, kok paniknya wak istirahat waktu. Kan tua bola lo itu. Lapar makan nawi minum sakit berubah. Patuh saja tuh. Siapa yang patuh kepada Allah? Hidupnya seperti air mengalir, mengikuti takdir Allah, sunnatullah. Wa yu'allimukumullah. Aku yang akan membimbing kamu itu. Situ yang Allah bimbing kita tuh. Apa kata Allah? Wastona'tuka li nafsi wa ana tartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, kata Tuhan. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah ilham, dengarkanlah petunjuk, dengarkanlah hidayah yang aku hunjamkan ke dalam hatimu, kata Tuhan. Allah yang menanamkan hidayah petunjuk itu dalam hati Bapak Ibu. Itu dia. Tapi ketika kita lupa dengan diri, lupa kita dengan siapa yang sebenarnya diri, tak sadar kita pada kita la haula wala quwata illa billah. Kita yang merasa pandai, kita yang merasa hebat. Disitulah terputusnya komunikasi kita dengan Tuhan. Situlah terhijabnya kita dengan Allah. Apa maknanya? Orang yang terputus komunikasinya dengan Tuhan, Allah takkan mau lagi mengajari dan membimbing kita. Kenapa? Karena ketika itu kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Allah hebat, maha alim. Orang ngaku pula hebat tuh. Ya, Allah melihat dan mendengar. Awak ngaku pula melihat mendengar tuh. Allah wujud, kita ngaku pula wujud tuh. Ketika itu Allah tak nondak mau mengajari kita tuh. Kenapa? Karena kita sudah menyanding-nyandingkan diri kita dengan dirinya Allah itu. Maksudnya apa? Telah ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Allah tak mau ngajari kita tuh. Sampailah kita Bapak Ibu terlahir tadi itu, ya. Sampailah kita itu dewasa dan kita sadar
Satu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Setelah itu kamu akan aku matikan kembali, kata Tuhan. Kamu mesti kembali kepada aku. Kalau kita sudah yakin Bapak Ibu, Ustaz tanya sama apa dan ibu-ibu loh. Bapak Ibu ni yakin tak Bapak Ibu ni kau mati? Yakin. Kalau yakin kau mati, telusuri kembali diri. Tilik diri ke dalam. Memang awak yang punya diri atau Allah yang punya? Tu tilik. Makanya kaji diri balik itu. Telusuri diri ni, ikrok ke dalam diri. Siapa yang mau menelusuri dirinya, pasti dia paham dan mengerti bahwa dirinya di hadapan Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Singkat cerita Bapak Ibu, kau di putian kajinya. Di putian itu maksudnya enggak dicancang lah, disimpulkan kate. Rupanya asal daripada mazi, wadi, mani dan maknikam itu berasal dari mana? Daripada ayah ibu tuh. Itu dari ayah ibu. Ini ayah ibu kan itu. Minas sulbi wa taraib tadi kan? Dari sulbi dan taraib dari ayah ibu. Ayah ibu kita itu yang dikatakan insan itu berasal daripada Adam. Dari unsur api, angin, tanah. Adam berasal daripada Muhammad. Api, angin, air, tanah itu berasal daripada Muhammad yang adalah wujud ilmu nur rasul. Sedangkan Muhammad asalnya daripada Allah. Allah itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Berarti yang ada itu insan atau yang ada itu Allah? Yang ada itu Allah secara mutlak. Ya kan? Disitulah Ustaz tanya Bapak Ibu tadi. Kalau Allah cuma yang ada secara mutlak, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada kan? Pertanyaan yang kedua. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu insan ini, lihat insan ini, di Bapak Ibu tuh, ya, kalau memang Allah cuma yang wujud secara mutlak, Allah cuma yang ada semata-mata, lalu insan ini apa bagi Allah? Kenyataan diri Allah itu sendiri. Kenyataan itu maksudnya wujudullah tuh, wujudnya Allah tuh. Makanya dijelaskan Allah, al-insanu sirri wa ana. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya Siapa yang ingin mengenal aku, kenalilah insan. Insan itulah rahasia aku. Siapa mau menilik akan rahasia insan, disitulah dia bisa mengenal Allah, disitulah dia bisa berliqah dengan Allah, disitulah dia bertatap wajah dengan Allah. Karena insan inilah senyatanya tempat memandang wujudnya Allah itu secara sempurna. Itu yang dikatakan al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku, akulah dirinya insan itu. Karena aku cuma yang ada. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah tu diriku dan akulah dirinya daripada insan itu yang sebenar-benarnya. Itu dia. Dah paham Bapak Ibu ini? Lalu kita pakaikan bahasa syariatnya. Ini mesti pahami. Ya, kita gunakan bahasa itu pada tempatnya. Lihat. Kalau Allah cuma yang ada, lihat Allah yang wujud secara mutlak, maka insan ini disebut namanya sebagai, ini bahasa syariat ya, sebagai hamba Allah. Dia. Atau insan itu bahasa syariatnya juga disebut makhluk Allah. Atau bahasa syariatnya insan itu disebut ciptaan Allah, khalik.
Ya makhluk ciptaan Allah ya. Itu bahasa syariat. Hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Kemudian insan ini kalau kita gunakan bahasa tharikat, nah insan itu disebut cermin Allah. Fungsi cermin apa tuh ibu-ibu? Hah? Fungsi cermin untuk melihat apa? Melihat Allah tuh melihat diri. Melihat diri. Fungsi cermin melihat diri. Berarti kalau insan itu sebagai cermin Allah adalah tempat memandang nyatanya diri Allah. Nah, insan ini secara hakikatnya disebut wujud Allah. Atau secara hakikatnya juga disebut namanya ainullah. Atau secara hakikatnya hakikatullah. Nah, secara ma'rifatnya, ini ma'rifatnya yang disembunyikan. Walaupun disembunyikan karena kita belajar itu dibukakan dulu. Insan ini secara ma'rifat disebut Allah. Tuh dia tuh. Makanya orang sudah paham dirinya yang sebenar-benarnya dalam bahasa ma'rifat, kala lisanahu. Tak boleh lagi nyebut-nyebut Allah. Rahasiakanlah diriku di dalam diri insan itu, walaupun insan itu bukan kenyataan wujud dirimu. Insan itu nyatanya akan diri aku, kata Allah. Tak boleh yang hakikat itu dizohir-zohirkan. Dizohirkan itu dalam rangka belajar, mengajar tuh. Kalau udah paham akunya niang-niang saja, jangan dizahirkan yang di dalam tuh. Yang di dalam tuh sininya, cukup dengan bahasa hati aja tuh. Atau maksudnya, ya, pandang dengan mata zohir, nampak insannya. Pandang dengan mata hati, nampak Allahnya. Itu maksudnya. Pandang dengan mata zahir, nampak makhluknya. Pandang dengan mata hati, nampak Allahnya. Oleh karena itu, pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau memandang apa yang dilihat oleh mata, nampak makhluk, nampak ciptaan, nampak insannya. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Mata apa? Mata hati. Tuh. Mata hati itu ada lagi hakikat mata hati. Di balik itu rahasia hakikat mata hati. Baru hati-hati. Hati. Makanya kan langsung ngomongnya lagi. Artinya katakan dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Itu maksudnya. Pandang kasih sayang Allah kepada kita. Jangan dipandang kasih sayang makhluk kepada kita. Pandang pertolongan Allah kepada kita, jangan dipandang pertolongan makhluk kepada kita. Pandang pemberian Allah kepada kita, jangan dipandang pemberian makhluk kepada kita. Artinya ini sesat nanti itu. Itu hakikat memandang itu. Nah, kalau kita ada hakikat, zahirkan dalam bentuk syariatnya, nampak insannya, nampak hambanya, nampak makhluknya. Akan tetapi mata hati sudah memandang insan, hamba dan makhluk itu. Itulah cermin Allah, bahasa tarikatnya, itulah wujudullah, bahasa hakikatnya itu. Ya, hamba Allah, bahasa syariatnya. Dan selesai itu Bapak Ibu. Dah putih gaji rumah. Ya, kok besok sampai takdir awak, besok kok matilah leh. Juga takut mati itu. Ya, makanya kaji ko lah bacancang-cancang nama Bapak Ibu. Boleh tahu bacancang-cancang, lah kuyak-kuyak kaji itu, lalainya ya wak Ibu ya. Ya kan Bapak Ibu, kalau udah paham udahlah tuh. Shadaqallahul azim.